Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Sehat ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan serta semangat sehingga dalam setiap aktivitas selalu on terus. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai stimulan. Apa itu stimulan? Ya, stimulan adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan ketahanan tubuh terhadap infeksi patogen. Imunostimulan dapat menaikkan respon imunitas atau kekebalan non-spesifik dan melindungi infeksi berulang pada ikan. Imunostimulan dapat dijumpai dalam cairan tubuh ikan ataupun udang, dalam plasma, dalam limpa, mukus, kulit, usus, dan cairan empedu. Dan adapun bahan yang memiliki imunostimulan biasanya ditemukan pada LPS atau lipopolisakarida, kemudian levamisol, kemudian Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae, glukan, kitin, lactoferrin, vitamin B, dan vitamin C. Bahan yang lain juga yang memiliki efek stimulan itu prolaktin, muramil peptida, dan spirulina. Lalu apa sih manfaat dari imunostimulan? Imunostimulan itu memiliki beberapa manfaat. Pertama, meningkatkan kemampuan fagositosis, menstimulus sitokain dan limfosit sebagai koordinator atau mengkoordinasi kekebalan humoral dan selular, meningkatkan respon antibodi dan komplement, meningkatkan fagositosis patogen dan mengaktifkan sel-sel fagosit dan dalam hemolim sebagai sistem fenolproksidase dan memediasi pengenalan sinyal. Sebagai contoh, LPS atau lipoposakarida merupakan salah satu imunostimulan yang dapat digunakan untuk stimulasi sel B, sedangkan aktivitas sel T dapat ditingkatkan oleh levamisol dan glukan. Jadi LPS terdapat pada dinding sel bakteri, terutama bakteri gram negatif dan dikenal sebagai antigen O. LPS sendiri biasanya tersusun dari 3 komponen, yaitu lipid A, oligosakarida, dan peptida. Contoh lain misalnya levamisol. Jadi levamisol itu merupakan suatu levoisomer yang berasal dari tetramisol yang dapat merangsang sel T dan tanggapan terhadap antigen. Levamisol mengandung kompleks karbohidrat atau karbohidrat kompleks dan asam nukleat yang dapat melindungi atau yang dapat menimbulkan respon kekebalan tubuh non-spesifik. Levamisol mempunyai efek dalam meningkatkan aktivitas fagositik pada ikan rainbow trout. Ini berdasarkan beberapa hasil penelitian para peneliti. Bagaimana pengaplikasian imunostimulan? Imunostimulan dapat diberikan melalui beberapa cara. Pertama, melalui injeksi atau penyuntikan, baik itu intramolekular atau intraperitoneal, atau dengan pakan, bersamaan dengan pakan, kadang disebut juga sebagai oral, atau melalui perendaman imersi. Jadi dosis imunostimulan itu yang digunakan biasanya sebesar 100 sampai 200 ppm atau miligram per mililiter. Imunostimulan dapat diberikan secara terus-menerus selama 1 minggu kepada larva ikan. Ketika larva ikan masih kecil, itu diberikan selama 1 minggu, biasanya dalam pendederan. Setelah itu baru bisa dihentikan pemberiannya. Pemberian kembali dilakukan setelah 3 minggu, dan itu dilakukan selama 1 minggu lagi. Karena itu pada tahap awal imunostimulan diberikan melalui perendaman. Jadi awalnya perendaman, kemudian selanjutnya dengan melalui oral atau pemberian bersamaan dengan pakan. Jadi imunostimulan tersebut mungkin dicampurkan dengan binder atau bahan perekat, kemudian disemprotkan ke pakan. Pemilihan cara aplikasi imunostimulan didasarkan atas kepraktisannya. Jadi tergantung kita praktisnya lewat apa, penggunaannya bagus lewat mana, dan efisiensinya. Cuma beberapa penelitian mengatakan bahwasanya efisiensi itu
itu dengan pakan efektif dan minim biaya ketika dilakukan dengan injeksi. Akan tetapi ketika ukurannya masih larva itu sangat membahayakan, bisa mematikan larva udang maupun ikan. Makanya dengan pemberian pakan itu bisa lebih efektif, walaupun dengan perendaman juga masih bisa dilakukan karena masih berpengaruh terhadap efek yang diberikan setelah pemberian imunostimulan secara perendaman. Lalu efisiensi imunostimulan. Efisiensi stimulan itu sangat dipengaruhi oleh waktu pemberian, dosis, serta cara pemberian imunostimulan. Imunostimulan dapat diberikan secara terpisah atau bersamaan dengan vaksin. Bila diberikan sebelum vaksinasi atau pemberian vaksin, hal tersebut bertujuan agar sistem kekebalan tubuh sudah aktif dan siap terpapar oleh antigen vaksin. Dosis imunostimulan yang diberikan dapat mempengaruhi kemanjuran dan potensi imunostimulan. Pemberian imunostimulan melalui injeksi dapat menstimulus kekebalan protektif yang memberikan manfaat pencegahan ikan dalam aquaculture. Walaupun yang saya bilang penggunaan metode dengan cara injeksi hanya bisa mungkin dilakukan pada usia-usia yang hewan budidaya relatif sudah dewasa. Ketika masih larva, bahkan PL, larva masih kecil, hal tersebut mungkin masih perlu dihindari karena dapat mematikan organisme yang diinjeksi dengan imunostimulan. Sedangkan ketika kita memberikan imunostimulan secara oral, hal tersebut tidak menimbulkan stres bagi ikan dan mampu meningkatkan fungsi leukosit dan proteksi terhadap penyakit infeksius seperti furunkulosis, fibrosis, dan streptokosis. Metode ketiga yang juga mampu mengaktifkan fagositosis adalah melalui perendaman yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, bahwasanya ada 3: perendaman, injeksi, dan oral. Jadi perendaman juga bisa dapat mengaktifkan atau meningkatkan aktivitas fagositosis dari hewan organisme yang kita beri imunostimulan. Untuk menilai kategori imunostimulan yang sesuai dengan dosis yang tepat, harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Oke, mahasiswa sekalian, sebagai latihan di rumah, mungkin kami beri waktu sekitar 1 hari atau maksimal 2 hari. Tugasnya dikumpul di kalam dengan menjawab pertanyaan yang ada pada slide. Mungkin itu saja yang bisa kami share pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.